Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabar adik-adik sekalian? Mudah-mudahan adik-adik senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan jangan lupa adik-adik agar tetap semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita di masa depan. Perkenalkan, nama kakak David Nur Iman, penyuluh hukum pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Kesempatan yang berbahagia ini, kakak akan berbagi pengetahuan tentang kekayaan intelektual. Di era internet yang serba mudah dan cepat ini, kesadaran dan pemahaman kekayaan intelektual sangatlah diperlukan, sehingga adik-adik dapat berkarya, berkreasi, dan berinovasi tanpa mencederai atau melanggar karya intelektual milik orang lain. Nah, sekarang adik-adik perlu tahu nih, apa itu kekayaan intelektual? Kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Sederhananya, kekayaan intelektual dapat dijelaskan melalui suatu produk hasil buatan manusia. Contoh, sebuah sepatu yang kalian kenakan untuk sekolah pasti memiliki merek atau desain yang unik yang membedakannya dengan jenis sepatu lainnya. Lalu, apalagi contohnya? Handphone yang kalian gunakan setiap hari, selain merek dan desainnya yang khas dan unik, pasti juga memiliki banyak teknologi, aplikasi-aplikasi, serta beragam konten-konten hiburan di dalamnya. Semua produk tersebut pastilah sangat bermanfaat bagi hidup kalian, kan? Itulah kekayaan intelektual, hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kehidupan manusia. Selanjutnya adik-adik, kekayaan intelektual ada banyak ragamnya loh. Ada hak cipta, merek, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis, dan terakhir kekayaan intelektual komunal. Nah, adik-adik, setiap jenis kekayaan intelektual tersebut memiliki ciri khas dan karakter masing-masing. Untuk kali ini, kakak akan membahas tentang hak cipta lebih lanjut. Hak cipta. Hak cipta itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Adik-adik pasti sering nih membaca buku, komik, novel, atau suka mendengarkan dan menikmati musik dan lagu, atau ada yang suka melihat dan menikmati karya seni rupa, lukisan dan patung, atau ada yang mempunyai hobi fotografi, atau senang nonton atau membuat video, membuat konten video, atau juga senang main drama dan koreografi tarian, serta menggunakan komputer dengan berbagai softwarenya. Nah, itu semua merupakan kreasi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi oleh hak cipta. Sekarang, apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis setelah karya diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipublikasikan. Sehingga, hak cipta itu akan diakui setelah kreasinya dipublikasikan. Apa itu hak eksklusif pencipta? Hak eksklusif pencipta adalah hak moral dan hak ekonomi. Selanjutnya, yang dimaksud hak moral adalah hak untuk mencantumkan namanya saat karya yang dibuat digunakan oleh pihak lain. Hak ini selamanya melekat pada pencipta karya. Hak moral juga merupakan hak untuk melarang orang lain mengubah karyanya. Misalnya, merubah lirik atau aransemen untuk karya lagu. Sedangkan yang dimaksud hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta.
Manfaat ekonomi bisa didapatkan misalnya melalui karya yang digandakan atau diadaptasikan ke versi lain. Contohnya, komik atau novel yang dibuatkan dalam bentuk film seperti film Harry Potter yang merupakan novelnya J.K. Rowling, atau film-film superhero Marvel yang merupakan adaptasi komiknya Stan Lee. Sekarang bagaimana mengenai perlindungan hak cipta? Perlindungan hak cipta didapatkan secara otomatis setelah suatu karya dipublikasikan. Lama perlindungannya beragam, sesuai dengan perwujudan karya ciptanya. Perlindungan seumur hidup ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia diberikan untuk karya berupa buku, lagu, musik, lukisan, tari drama, peta, seni motif, dan karya-karya sejenisnya. Perlindungan 50 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan diberikan untuk karya berupa fotografi, sinematografi, program komputer, terjemahan atau adaptasi atau modifikasi karya cipta lainnya. Perlindungan 25 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan diberikan untuk karya berupa seni terapan. Untuk itu adik-adik, jika ingin menjadi seorang kreator, penting sekali untuk mendokumentasikan seluruh karya yang dibuat sebagai bukti kalau kalian adalah pencipta karya yang asli. Bisa dengan mengunggah ke media sosial atau website portofolio dari karya kalian. Selain itu, kalian juga bisa mencatatkan karya-karya ciptaan kalian ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual secara online melalui hakcipta.dgip.go.id. Lalu, bagaimana jika ingin menggunakan karya orang lain? Hal yang perlu dilakukan yaitu pertama, mintalah izin kepada pencipta karya atau pihak yang diberikan wewenang oleh pencipta. Kedua, buatlah perjanjian tertulis yang menjelaskan apa hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pencipta dan pengguna ciptaan. Lalu, bagaimana mendapatkan royalti dari karya lagu? Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Untuk karya cipta berupa musik, kalian bisa mendapatkan royalti dari pemutaran lagu-lagu kalian di ruang publik seperti hotel, restoran, karaoke, televisi, dan lain-lain dengan cara mendaftarkan diri sebagai anggota dari Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK. Lembaga Manajemen Kolektif lah lembaga yang bertugas untuk menarik dan mendistribusikan royalti dari tempat-tempat tersebut. Nah, sekarang bagaimana dengan apabila terjadi pelanggaran hak cipta? Kalau ada pihak lain yang menggunakan ciptaan kalian tanpa izin, silakan tegur pihak tersebut. Bisa juga melaporkan ke kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui pengaduan.dgip.go.id. Pemahaman dan kesadaran kekayaan intelektual sejak dini akan menjadikan generasi muda tumbuh dan memiliki apresiasi yang tinggi dalam menghargai hasil karya orang lain, sehingga diharapkan penjiplakan dan pembajakan karya dapat dihindari. Juga menyadarkan kita akan potensi dan intelektualitas yang kita miliki dan pentingnya melindungi itu semua untuk masa depan. Demikianlah penjelasan singkat tentang kekayaan intelektual hak cipta. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar dan berkreasi. Jaga kesehatan.